Alhamdulillah malam ini, hari ini saya bertemu dengan tokoh inspiratif, motivator komunikasi nasional bahkan internasional karena sudah melanglang buana, dan mantan wartawan dan berbagai tempat perusahaan ternama di Indonesia. Dia bisa berbagi kisah Pak kepada pemirsa Kejar Channel, termasuk seperti apa sih kiprahnya Bapak sehingga bisa alhamdulillah sukses seperti sekarang. Iya. Ya, terima kasih Mas Alfian. Ya. Alhamdulillah senang lagi nih ketemu Mas Alfian setelah udah lama nggak ketemu ya. Dan saya senang karena hari ini saya ada di Parepare. Ya. Jadinya sejak hari Rabu saya berada di Sulawesi Selatan. Saya memulai roadshow sharing komunikasi dan motivasi sebanyak 30 sesi bahkan lebih, yang merupakan undangan dari Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Nana Sujana, dan kemudian juga bersama undangan dari Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Andi Muhammad. Jadinya saya mendapat amanah dari beliau berdua untuk bisa memberikan sharing komunikasi dan motivasi kepada jajarannya. Ini juga sekaligus ingin menunjukkan bagaimana real sinergitas antara TNI Polri di provinsi ini. Nah, jadinya sejak hari Rabu saya sudah 3 sesi, yaitu ada di Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan, kemudian Polres Goa. Kemudian hari ini hari Kamis itu ada di Polres Maros, kemudian Polres Baru, dan tadi terakhir itu adalah saya ulangin Polres Maros, kemudian Pangkep, dan kemudian Baru. Ya, besok itu hari Jumat itu ada 3 juga, yaitu Polres Parepare, Sidrap, dan kemudian Polres Pindrang. Ya 9 jadinya. Dan ini dalam minggu ini saya rekor. Kenapa? Itu sharing komunikasi dan motivasi di 3 provinsi, yang diawali hari Senin di Rumah Sakit Bayangkara Medan itu pada ada 3 sesi, dan kemudian Sumatera Utara ya, dan kemudian di Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada satu juga ada 3 sesi, sedangkan di Sulawesi Selatan itu ada 9 sesi. Wah, padat sekali nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi, saya kan pernah diajak sama Pak Aqua berangkat pergi sharing session juga di Malaysia. Saya ingat sekali. Kalau saya nggak salah beberapa tahun yang lalu ya. Dan itu bukan beberapa negara pun juga sudah dilakukan oleh Pak Aqua. Nah, kiprahnya Pak Aqua yang berangkat dari wartawan, bagaimana sehingga bisa seperti itu? Iya, jadinya saya Mas Alfian, saya bersyukur ya, berterima kasih kepada Allah karena dalam hidup saya ini saya pernah jadi wartawan. Ya, jadinya pengalaman sebagai wartawan selama 6 tahun, tahun 88 sampai 94 ya, itulah yang membuat saya bisa seperti sekarang ini. Dan saya yakin memang itu karena Allah. Tapi satu hal yang paling mendasar Mas Alfian, ketika saya selama 6 tahun jadi wartawan, saya betul-betul menjaga hubungan dengan semua orang, ya, menjaga hubungan dengan semua narasumber, dan bagaimana setiap orang yang berkomunikasi dengan saya itu merasa nyaman, ya, karena saya tahu ini adalah investasi, dan memang terbukti. Jadinya sampai hari ini saya masih berkomunikasi baik dengan para narasumber saya yang pertama kali ketemu itu pada tahun 88. Luar biasa ya. Nah, alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi saya bisa membayangkan kalau andai kata saya waktu itu tidak menjaga hubungan baik, alangkah ruginya saya. Makanya juga saya pesan kepada para wartawan muda gitu ya. Ya sekarang ini kan luar biasa perkembangan media-media, terutama media online gitu ya. Digital gitu ya. Makanya bagaimana kita ini di tengah-tengah persaingan media, persaingan antar wartawan itu tampil secara konsisten, berbeda dan positif. Caranya apa? Seperti yang saya lakukan itu ya. Jadinya selain menjaga hubungan, juga berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Ya. Termasuk Pak Aqua yang sekarang belajar terus ya, bisa 3 dokter, udah jadi profesor, mencetak banyak buku. Udah, ini buku ini udah dicetak 2 kali, ini sebanyak 100.000 eksemplar. Luar biasa ya. Ini dua season ya, berkarya dan peduli sosial,
gaya generasi milenial karya Pak Aku Adipayana dengan humanisme silaturahim menembus batas. Wah, saya termasuk pengagum tulisan-tulisan Pak Aku. Terima kasih. Nah, kira-kira Pak Aku ini kan banyak wartawan juga. Nah, bagaimana kira-kira bisa menjaga kualitas kontennya dengan bisnisnya? Nah, seperti apa kira-kira pesan-pesannya? Jadinya begini Mas Alfian, bahwa yang utama itu adalah kita bicara konten. Ya. Intinya apa? Kontennya harus berkualitas. Ya. Saya tahu bagaimana persaingan media ini ketat sekali, tapi jangan melupakan kualitas. Karena berangkat dari kualitas itu, sehingga bisnisnya akan jalan. Ya. Dengan kita berkualitas, itu mau menawarkan kerjasama dengan berbagai pihak, mereka pasti welcome. Mudah. Tapi mohon maaf, kalau kontennya nggak dijaga, ya mereka juga enggan. Karena apa? Ketika diajak kerjasama, mereka bayangkan ketika nanti kerjasama dengan media itu bukan malah menaikkan citranya, reputasinya, malah menjatuhkan karena medianya nggak kredibel gitu. Nah, jadi secara otomatis ya? Otomatis. Tapi syukur-syukur ya untuk percepatan, kalau bisa sejalan, ya jadinya konten sama katakanlah itu sejalan. Dan itu sangat bisa lah tapi gitu. Saya juga ingin menyampaikan Mas Habib bahwa kunci dari yang namanya bisnis ya, itu adalah selalu menjaga, memelihara, mengembangkan, meningkatkan yang namanya silaturahim. Saya sudah membuktikan nih dari buku saya ini. Ini buku ini ditulis ketika pandemi. Yang kata pengantarnya dua-dua dari teman akrab saya, mantan kepala BNPB, mantan ketua Satgas Covid nasional, yaitu Letnan TNI Purnawirawan Doni Monardo. Dan awalnya dicetak 40.000 eksemplar. Itu saya ingin membuktikan bagaimana kekuatan silaturahim. Saya tidak jual di toko buku, tidak jual di media sosial, tapi saya langsung ke pembelinya. Alhamdulillah bisa tembus sekarang. Iya, alhamdulillah dalam tempo 10 bulan itu bisa terdistribusikan kurang lebih 40.000. Ini saya kira bagi saya sih fenomenal. Situasi COVID, orang pada ibuk. Terus sekarang itu saya cetak ulang lagi. Mungkin karena kualitasnya mungkin dan penulisnya. Tapi pasti karena Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya informasi juga selama saya keliling roadshow di mana namanya di Sulawesi Selatan ini, itu juga terdistribusikan lebih dari 6.000 eksemplar. 6.000 eksemplar. Malah saya hari ini harus kontak Jakarta untuk bisa mengirim lagi. Karena saya sudah kirim lebih dari 2.500, ternyata 5.000 lebih itu masih kurang. Dan ini akan tambah-tambah terus Alfian gitu. Nah, kalau boleh tahu, Pak Aku ini kan selain jadi wartawan, sebelumnya selalu mendorong orang yuk berwirausaha. Apa sih kira-kira salah satunya bosnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa kira-kira? Jadinya gini Mas Alfian, saya melihat setiap orang itu punya potensi untuk dia dalam tanda kutip memasarkan kemampuannya atau memasarkan jasa atau barang. Kuncinya di komunikasi gitu ya. Dan saya sendiri sudah membuktikan. Saya selama 17 tahun menjadi karyawan dalam perusahaan. Terus kemudian begitu saya berhenti, saya mandiri, atasnya cuma Allah, ternyata perkembangannya luar biasa. Nah, artinya saya ingin apa yang sudah saya lakukan ini saya duplikasi kepada banyak orang. Ketok tular ya. Dan saya yakin kalau orangnya punya keseriusan ya, kesungguhan, kemauan ya, dan dia mau katakanlah melaksanakan berbagai nasihat yang disampaikan, saya yakin dia bisa sukses. Tapi yang penting satu, ketika dia memulai bisnis, dia jangan serakah. Dia memilih satu aja fokus. Misalnya kayak saya ini, bisnis saya cukup jadi sebagai motivator. Itu dalam bisnis ya? Iya, artinya kan profesi saya sehari-hari itu kan motivator. Memotivasi orang. Karena Pak Aku sudah sebelumnya pernah menjalani bisnis. Tapi tidak langsung jadi pembicara begitu saja. Betul. Tapi pernah menjadi pedagang apa? Saya memang mengawalinya pada tahun 99 bulan September. Saya itu mohon maaf saya ulangi, pada bulan Juni 99 saya mengawali dengan jualan boneka. Jualan boneka Mas Alfian. Hanya ingin menunjukkan bahwa saya ini orang Sumatera Barat, orang Minang, orang Padang, pandai berdagang. Setelah itu baru jualan-jualan yang lain gitu. Dan ternyata alhamdulillah saya merasakan
bahwa kekuatan silaturahim itu dasar untuk mensukseskan bisnis kita gitu. Jadi dimanapun gitu, siapapun gitu. Iya. Yang penting fokus juga. Cukup dulu satu. Iya. Baru bergeser ke lain. Oh seperti itu. Jadi cukup dulu satu. Jangan tiba-tiba serahkan ngambil semua bisnis. Jangan. Terima kasih banyak ya Pak. Nah kira-kira ini Pak Aqua kan alhamdulillah sukses di bidang pendidikan juga. Alhamdulillah. Nah bagi mahasiswa kemudian teman-teman pelajar. Kira apa motivasinya di saat sekarang dunia pendidikan boleh dibilang ya ada yang gratis, ada juga yang tidak. Nah, seperti apa kira-kira Pak Aqua sehingga bisa seperti Pak Aqua lah bisa jadi doktor ya. Jadinya gini Mas Fian, hal yang harus kita sadari ya, pendidikan adalah salah satu upaya untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik ya. Di samping itu juga dengan melalui pendidikan selain kita lebih cerdas ya, lebih alim, lebih bijak, dan juga satu hal lagi adalah kita dalam hal wawasan pengetahuan itu lebih maju ya. Dan yang saya rasakan juga apa? Lebih dihargai orang ya. Jadi benar yang kita bilang bahwa ketika kita itu belajar derajat kita diangkat oleh Allah. Iya. Ya. Itu tuh Bapak rasakan. Saya merasakan itu. Tapi itu tadi yang paling penting itu adalah ketika kita belajar itu, saya S1, S2, S3 tujuannya bukan mau gagah-gagahan, bukan mau sok-sokan, bukan mau sombong gitu ya. Benar-benar kita niatkan itu ibadah ya, pingin anu lah. Lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan dan juga perbaiki kemanusiaan gitu ya. Itu yang saya rasakan Mas Alfian. Dan satu hal lagi ini juga penting ya. Orang jangan hanya berpikir saya nggak punya uang, nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah. Beasiswa itu banyak sekali Mas Alfian gitu ya kan. Nah, jadi yang penting itu bagaimana kita ini punya kemauan yang kuat untuk meningkatkan pendidikan kita. Jadinya jangan cepat puas. Misalnya orang nih misalnya ya, dia sudah tamat SD, dia masuk SMP, SMA, kuliah. Jangan hanya puas dengan S1. Ya. Dia mohon maaf aja S1 itu sekarang udah gak ada artinya, udah menyampah saking banyaknya gitu ya. Misalnya mau jadi dosen aja harus S2. Nah, lanjut lagi S2. Nah, jangan puas, lanjut S3 gitu ya. Nah, dan yang namanya kesempatan itu terbuka lebar. Dan yang paling penting lagi ketika kita kuliah, ya bukanlah di perguruan tinggi mana kita kuliah ya kalau berkualitas pasti sukses tidak jaminan. Kuncinya ada pada individu masing-masing. Jadi bukan dari perguruan tingginya atau tempat sekolahnya, tapi saya meyakini karena saya sudah menjalankan itu. Ya jadinya saya ini mohon maaf kalau S1-nya kan di Muhammadiyah Malang. Tapi jangan dari sekarang S1 Muhammadiyahnya. Lihat ya waktu pertama kali ya kan. Saya berjuang gitu ya kan. Nah, alhamdulillah atas ridho Allah bisa. Seperti apa kira-kira dan apalagi di masa Covid ini banyak orang ketika tiba-tiba kena kaget dan sebagainya. Seperti apa tipsnya? Jadinya gini Mas Alfian, saya ya bersyukur berterima kasih sama Allah. Jadinya sejak awal pandemi 2020 bulan Maret, saya selama 3 bulan nggak kemana-mana ya, di rumah aja. Dan waktu itu banyak orang memperkirakan saya ini susah lah, karena selama 7 tahun kan kemana-mana. Nah, tapi ternyata saya dengan tenang aja menjalani, karena ternyata itu tadi tergantung bagaimana memilih diri kita, ya kan. Nah, udah, alhamdulillah. Sejak bulan Juli 2020 waktu itu belum ditemukan vaksin. Saya tiap hari itu ketemu keliling-keliling, ketemu puluhan ratusan orang gitu ya. Dan satu hal lagi yang saya bersyukur apa? Allah menjaga saya, meskipun ketemu banyak orang dengan prokes ya. Saya sama sekali waktu itu tidak kena COVID, ya. Nah, bersyukur itu. Tapi saya percaya bahwa karena saya melakukan niat baik, ya, membantu orang, menggerakkan orang, gitu ya, sehingga Allah membantu saya juga. Gitu. Oke, apa yang terjadi Mas Alfian? Ya, kemarin pada bulan Februari, ya. Saya akhirnya harus isolasi mandiri selama 15 hari. Itu yang pertama? Yang pertama kali kena saya ya. Tapi itu tadi saya mengambil hikmahnya. Itu juga menunjukkan betapa sayangnya Allah pada saya. Kenapa gitu ya? Karena ibaratnya selama ini sejak bulan Juli saya ngegas aja nih, nggak ada istirahatnya ya. Nah, tentunya kita perlu peninggalan mesin istilah saya ya. Jadinya Tuhan itu, Allah itu melalui caranya, yaitu dengan saya positif baik itu antigen maupun PCR, meskipun tanpa gejala, ya hanya lelah gitu ya karena aktivitas, saya akhirnya
sama Allah tuh dipaksa ya untuk istirahat selama 15 hari. Nah, tapi itu tadi karena saya ini secara fisik sehat gitu ya. Nah, akhirnya selama 15 hari itu selain saya istirahat, tapi saya juga produktif ya kan, dari kamar itu ya memotivasi orang, nelponin teman-teman gitu ya kan. Nah, saya bahagia juga gitu ya. Ini adalah contoh bahwa yang namanya kita terkena COVID-19 bukan berarti harus berhenti berkarya, berkreasi, berinovasi. Betul. Ya. Dan nggak perlu itu ditangisi, nggak perlu dikecewain. Dia hikmahnya bahwa Allah itu sayang gitu kan. Menulisnya semakin lancar. Iya. Masih seperti zaman dulu ketika saya ikut sama Pak Aqua ke klinik ke Sulawesi Selatan itu sampai satu hari mungkin 3-4 kali gitu menulis. Iya. Dan berbagai angel, berbagai konten dia sendiri dan seperti apa? Tidak punya sekretaris. Iya. Ya karena itu udah menjadi menjadi habit, menjadi kebiasaan. Dan satu lagi melakukannya dengan hati. Ya, bukan harus ada pamrih dan bukan. Dan yang paling penting lagi tanpa pretensi apa-apa, tanpa maksud apa-apa. Misalnya kalau saya menulis tentang saya gitu ya kan, bukan menunjukkan saya hebat. Yang hebat itu Allah. Cuma saya ingin sampaikan kalau memang ini positif silahkan diambil. Kalau memang negatif ya jangan. Makasih banyak. Nah ini yang tentang dua anaknya Pak Aqua, pemirsa. Alhamdulillah kalau saya pernah bertemu dan mereka mandiri, alhamdulillah ya, cukup cerdas, memang pandai, dan salah satunya pernah ke Korea. Ya, kuliah di Korea. Di perguruan tinggi terbaik. Bagaimana mendidiknya, Pak? Ya, jadinya sebenarnya saya bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih banyak, bahkan saya berutang budi kepada si sulung Alira Fania Putri Wipayana, Nah, dan kemudian si bungsu Safero Karawipita Wipayana. Jadinya mereka adalah dalam pandangan saya adalah anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Mereka punya kemandirian yang tinggi. Mereka paham bapaknya jarang di rumah karena pekerjaan, ibunya juga sibuk waktu itu. Awalnya bekerja di Bank Indonesia, kemudian melanjutkan ke OJK. Sehingga mereka dengan caranya, dengan keyakinannya, mereka berusaha untuk bisa mandiri. Tapi itu tadi yang paling penting, bahwa setiap saat ketika mereka membutuhkan saya, membutuhkan ibunya, kami hadir, baik itu secara fisik maupun kita mungkin melalui video call atau WA dan sebagainya, ya kan. Jadinya mereka tetap merasa bahwa mereka itu punya orang tua yang sangat-sangat memperhatikan mereka. Pemirsa, Pak Aqua juga ini adalah dari bukunya donasi selalu berdonasi, bahkan memberangkatkan umroh bagi banyak orang. Sudah berapa banyak, Pak? Alhamdulillah, kalau yang secara rombongan The Power of Silaturahim 1-4, yang 4 belum berangkat ya, itu sekitar 167 orang dari berbagai kota, yang kemudian yang sebenarnya saya nggak kenal. Kalau dari Sulawesi itu mungkin udah banyak ya, ada 7-8 orang ya, yang 4 diantaranya dari Polda Sulawesi Selatan. Kriterianya apa saja tuh, Pak? Jadinya kriterianya yang pertama tentunya karena saya punya saudara, adalah saudara saya dulu yang memang mereka layak saya umrohkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dekat dengan kami, yang selama ini membantu asisten rumah tangga, udah gitu pengemudi gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah teman-teman yang pernah berjasa sama saya, baik itu teman SMP, kemudian teman kuliah gitu ya. Nah, terus kemudian yang keempat adalah orang-orang yang memang berdedikasi di bidang agama atau kemanusiaan, marbot masjid, tukang parkir dan sebagainya. Yang saya juga sebagian nggak kenal, karena memang saya selain menitipkan kepada teman saya, misalnya kalau di Polda Sulawesi Selatan ini dulu, saya minta tolong kepada Kapoldanya, yaitu Irjen Pol Umar Septono. Ya saya bilang pokoknya selama masuk jadi Kapolda, tiap tahun silakan berangkatkan 2 orang, terserah siapa aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga nanti dari Parepare lah yang bisa. Amin. Kota kelahiran B.J. Habibie, Pak. Nah kira-kira apa nih, Pak, di masa pandemi ini dalam berwirausaha gitu kan, juga banyak beberapa
beberapa waktu yang lalu saya ke Bali tuh belum bergairah. Alhamdulillah di Parepare dan Sulawesi Selatan tetap tumbuh, tidak seperti mungkin daerah lain ya. Nah, kira-kira seperti apa untuk prediksi ke depan ini Pak Indonesia gitu? Pak, Indonesia, perekonomian kita dan sebagainya. Kalau saya sih bukan apa-apa, kita selalu betul-betul optimis. Ya. Sederhana aja yang saya lihat. Saya ini kan udah lagi beberapa bulan terakhir ini. Ya. Itu memang terasa sekali Mas Alfian. Ketika pemerintah mulai menetapkan untuk terbang itu tidak perlu lagi tes PCR atau antigen. Itu yang mulai terasa. Ya, dan saya juga tanya-tanya sama teman-teman yang di airline di berbagai bandara, terjadi peningkatan yang signifikan pada penumpang pesawat. Ya. Dari sebelumnya itu sepi gitu ya kan. Nah, tapi juga itu tentunya selain adalah berita gembira, tapi juga merupakan cobaan supaya kita lebih hati-hati. Karena kan tidak ada yang memprediksi bahwa COVID akan datang lagi, akan marak lagi gitu kan. Nah, makanya kalau saya melihat seiring dengan itu, ini menunjukkan bagaimana perekonomian mulai bergerak. Ya, karena orang mulai berat kemana-mana, dan ketika dia pergi kemana-mana, tentunya dia mengeluarkan uang untuk kebutuhannya ya. Perekonomian mulai bergerak mas Anwar. Ya itulah yang terjadi. Gitu. Nah, karena saya lihat pakai baju PON, PON itu G20 di Papua. Seperti kan Pak dengan olahraga gitu, intens olahraga apa yang paling Bapak hobi gitu? Ya kalau saya ini baju bukan sembarang baju nih Mas. Jadinya saya ini kan di KONI Pusat. Ya. Saya itu dapat amanah dari Ketua KONI Pusat Letnan Jenderal TNI Mas Rino Norman untuk menjadi staf ahli Ketua KONI Pusat bidang komunikasi publik. Nah, jadinya bagaimana bicara dengan komunikasi. Dan kemudian Pak Mas Alfian tanya olahraganya, saya ini kan jadwalnya lumayan padat ya. Akhirnya yang saya lakukan itu adalah jogging. Contoh nih, tadi begitu saya sampai hotel sore, ya, saya lihat udara cuaca mulai mendung atau katakanlah mataharinya melangkah, saya jalan tadi. Nah, saya jalan gitu ya. Tapi mau terus terang aja saya mohon maaf nih. Saya ini prihatin sekali lihat kota Parepare ini. Apanya Pak? Prihatin itu gini loh. Potensinya luar biasa nih ya, alamnya ya. Jarang-jarang kota itu berdekatan, ada laut ya, ada gunung gitu kan, ada daratan sebelahnya gitu kan. Nah, cuma yang saya sedih itu, itu saya jalan di trotoar, itu banyak terbuka trotoarnya, dan itu membahayakan, ya. Jadinya konfirmasi Pak pemerintah. Artinya trotoar itu tidak nyaman buat pedestrian, buat pejalan kaki. Kebersihan Pak di pinggir. Saya juga melihat itu perlu lebih ditingkatkan. Dan mohon maaf ini di jalan kan jalan utama di depan hotel ini. Saya melihat di jalan juga banyak yang rusak malam ya. Lubang-lubang gitu. Kalau sampah Pak, itu kabarnya kan sampah kiriman Pak. Iya, sampah kiriman. Tapi ya sebenarnya kan itu kalau memang diseriusin, itu bisa diberesin. Kira-kira apa solusinya Pak? Misalnya kalau Bapak kan Pak Kus keliling-keliling di berbagai negara, daerah, untuk kira-kira bagaimana membersihkan di pantai gitu. Jadinya Mas Alfian, sebenarnya nggak usah pergi ke berbagai negara lah. Kita ini di sini pernah mempunyai daerah yang bagus, yang dulu kondisinya mungkin lebih jelek dari ini, yaitu yang namanya Bantaeng. Tapi disulap gitu ya. Iya, sama Pak Nuri Abdullah itu ketika beliau jadi bupati, itu kan jernih, bersih gitu ya. Dan ternyata beliau itu terinspirasi karena pernah 8 tahun tinggal di Jepang, sekolah di Jepang. Ya, jadinya bagaimana dulu pantai yang tempat orang buang sampah. Pantai Seruni kalau Pantai Seruni sama ada satu lagi kan itu. Pantai Marina. Saya udah kesana dua-dua kan. Itu kan luar biasa. Sampai kita itu di danaunya juga kita lihat itu bayaran kita ada saking jernihnya itu. Ya. Nah, sampahnya nggak ada. Memang petugasnya dikerahkan. Iya, terus dan hebatnya itu Pak Kuno itu saya pernah menghadiri pekan olahraga daerah Sulawesi Selatan di dipusatkan waktu itu ada puluhan ribu orang yang hadir di lapangan itu. Itu 2 jam setelah acara itu bersih semuanya. Ya. Jadi ada kesadaran masyarakat. Iya, dan itu kebersihan itu banyak itu loh, ya kan? Nah, terus yang menariknya lagi, saya susah di Bantaeng waktu itu mencari jalan yang berlubang.
Terus yang kedua, hebatnya lagi nih, dan saya tahu itu terakhir belajar dari Jepang. Kualitas jalan di kota sama di desa sama. Sehingga akhirnya apa? Masyarakat yang tinggal di desa, dia nggak mau pindah ke kota karena transportasinya lancar gitu. Transportasinya ini lancar. Seperti itu lah bagaimana betul pemerintah bisa memperbaiki. Iya, karena kan mungkin persoalan anggaran juga mungkin Pak. Sebenarnya itu masalah kreativitas itu berarti. Oh gitu Pak ya. Bantaing dulu anggarannya kecil banget gitu. Tapi kan bupatinya kreatif. Sebenarnya kan gini, apalagi Parepare ini kan membawa nama besar almarhum Profesor B.J. Habibie kan. Nah, ini kan perlu menjadi pemikiran gitu loh ya kan. Artinya jangan sampai, karena gini apa? Sebenarnya dengan nama besar Habibie, ini kota ini bisa dijual untuk mendatangkan wisatawan baik asing maupun mancanegara. Karena Pak Habibie itu kan merupakan tidak tokoh nasional, tokoh internasional. Ya. Nah, jadinya ada perguruan tinggi Pak sekarang digagas oleh Pak Wali Kota dengan pemerintah Kota Parepare, ITHAN, Institut Teknologi Habibie. Iya. Jadi khusus untuk IT ceritanya di situ. Nah, kalau pandangan Pak soal pendidikan, iya, sebenarnya saya mengapresiasi itu rencana itu ya, dan supaya segera diwujudkan. Tapi yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana kualitasnya. Karena jangan sampai membawa nama besar Pak Habibie, tapi ternyata tidak signifikan kualitasnya dengan kehebatan Pak Habibie. Ini harus sejalan. Harus sejalan. Justru ini sebenarnya menjadi tantangan bagi wali kota untuk betul-betul menunjukkan bahwa ini memang layak dikasih nama Habibie. Kan ada kota cinta, ada monumennya. Iya, monumennya tadi saya lihat tadi. Oke Pak, terima kasih banyak ini atas bincang-bincangnya, pencerahannya. Sebelum saya menutup, mungkin ada hal yang Pak Aqua yang mau menyampaikan kepada pemirsa, khususnya pemirsa Pijar Channel. Sekedar informasi, Pijar Channel ini di bawah naungan PT Pijar Media Global, punya website namanya pijarnews.com Pak, yang sudah sekitar 6 tahun dan alhamdulillah sudah terverifikasi administrasi dan faktual dari Dewan Pers. Tapi butuh bimbingan dan arahan dari Pak Aqua. Karena saya lihat Pak Aqua juga membimbing beberapa media gitu ya. Ada mungkin Tugu Malang dan siapa gitu. Ada beberapa media Pak yang sekarang di mentoring gitu secara khusus. Iya, jadinya itu yang pertama kan itu kan memang permintaan dari CEO-nya, Mas Irham Thorik, untuk saya bisa ya membina mereka ya anak-anak muda ini. Itu ada Tugu Media Group. Tugu Media Group itu ada Tugu Malang Tugu Jatim dan satu lagi yang berafiliasi dengan Kumpar. Dan rencananya ini lagi trial ini, itu akan mengembangkan ekspansi kepada Tugu Bandung. Ya, Tugu Bandung. Nah ini saya optimis Tugu Bandung itu bakal suksesnya luar biasa karena diawaki oleh para wartawan profesional yang sebagian itu adalah dari Harian Dikenal Ayah. Ya, jadinya pemretnya itu adalah Doktor Kandidat Erwin Mustimah. Ya, saya optimis itu inilah. Jadinya saya punya jejaring gitu. Iya. Dan kualitasnya. Nah, jadinya gini Mas Alfian, saya mengapresiasi ya, teman-teman yang bagaimana berusaha dengan semangatnya untuk memajukan media-medianya. Tapi itu tadi bahwa mereka juga ya, selain mereka juga punya pesaing, mereka juga harus bersungguh-sungguh untuk selalu konsisten meningkatkan kualitasnya, sumber daya manusianya, udah gitu teknologinya dan aspek-aspek yang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah selalu juga meningkatkan silaturahmi, karena ini menjadi penting. Hal itulah yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman di Tugu Media Group dan selalu juga saya tekankan karena memang itu juga sudah terverifikasi secara faktual dari Dewan Pers ya, dan itu cepat itu ya mungkin setelah betul-betul di set up itu nggak sampai setahun udah langsung ini ya. Memang yang dimentorin. Ya itu rezekinya teman-teman. Ada juga kan di sana ada tokoh pers nasional yaitu beliau wartawan senior dan juga beliau ini asesor uji kompetensi wartawan yaitu Mas Surkolis M. Abasari. Jadinya beliau lah yang dan saya untuk teknis saya minta tolong beliau lah ya kan. Dan beliau lah memang yang jasanya sangat besar untuk urusan yang namanya pers itu. Belum ada seperti Kumparan beberapa waktu yang lalu bikin
1001 Media. Apakah di Tugu ini bikin juga jejaring ke daerah? Memang yang tadi untuk bersinergi. Iya, bersinergi. Sementara ini kan baru Tugu Bandung ya kan. Sambil juga Tugu Mediconya dibenahin. Nanti ada lagi mungkin Tugu Bogor atau Tugu-tugu yang lain gitu ya kan. Seperti itu loh. Oke lah Pak. Terima kasih banyak. Ini kira apa Pak yang lagi apa ya? Di sepanjang hidupnya Pak Aku, umurnya sekarang Pak Aku berapa? Saya 52. 52 masih muda ya Pak. Nah, kira target-target ke depan Pak sebagai apa itu dalam kehidupan ini seperti apa Pak? Jadinya gini Mas Alfian, saya jujur mengatakan, saya ini secara kehidupan sama Allah itu sudah banyak diberikan bonus ya, dari orang tua yang miskin, ya tidak pernah bermimpi kuliah bahkan sampai S3 gitu ya kan. Nah, justru juga yang saya bersyukur juga Allah menjaga saya sehingga saya tidak menjadi OKB, orang kaya baru perilakunya. Ya, seperti yang terjadi sekarang ya, Doni Salman. Ya itulah. Ya, akhirnya kan ketika orang seperti itu, ya Allah dengan caranya mempermalukan dia dan keluarganya. Ya, saya bersyukur itu. Jadi sebenarnya secara kehidupan itu saya sudah merasa cukup. Ya, saya dan keluarga saya. Karena kami nggak muluk-muluk lah halunya kan, ya karena kemudian impian saya apa yang saya lakukan adalah saya ingin ya ke depan itu kalau sekarang ini dalam waktu jangka pendek ini 95% kegiatan saya sosial ya. 95%. Luar biasa. Jadinya contohnya sederhana lah. Saya ini sharing dalam minggu ini dan yang Polda itu kan sama Kodam itu 30 sesi. Di Medan kemarin 3 sesi, di Palembang kemarin 3 sesi. Semuanya itu ya sosial nilai ta'ala kan. Cuma nggak ada masalah karena saya senang kayak hobi gitu kan. Dan yang paling penting adalah amanah yang diberikan oleh beliau-beliau itu kepada saya. Apalagi mantan pengajar memang di SES apa itu ya? Iya, saya dosen luar biasa ya di seluruh kabupaten bidang komunikasi di semua Sesko TNI, Sesko Tentara, Laut dan Udara, dan juga saya dosen luar biasa pernah ngajar di. Tapi misalnya kalau ada bapak yang menawarkan untuk jadi misalnya ke depan ini, menteri misalnya, menteri komunikasi apa gitu. Saya nggak tertarik sama dia. Oh nggak tertarik. Masuk ke politik juga nggak tertarik. Nggak tertarik karena gini, orang kita ini belum dewasa dalam berkomunikasi, belum dewasa dalam berdemokrasi. Gitu ya. Sementara saya ini sangat senang yang namanya silaturahim. Saya merasakan itu sampai akhirnya masih banyak terjadi gesekan karena kepentingan. Jadinya saya kalau guyon-guyonnya, sebenarnya kan mohon maaf, dulu itu 2013-2012 ya, itu ada teman saya dari partai besar, itu menawarkan saya untuk gabung di partainya, dan diiming-iming nanti kalau partainya menang jadi menteri. Nah, saya guyon-guyon aja, saya ini nggak terlalu tertarik. Saya lebih tertarik jadi mantri aja, bisa nyuntik-nyuntik gitu ya. Ya sebenarnya susah lah maaf ya. Kayak saya gini apa sih lagi mau saya cari, ya kan? Ya. Sama Allah sudah dikasih segala-galanya, dan sama Allah juga saya dikasih kesempatan beribadah yang luas setiap harinya. Silaturahim. Hablum minan nasnya. Iya. Iya. Termasuk puasa Senin Kamis mungkin Pak Akbar. Apanya? Puasa Senin Kamis ketika kita berangkat masih rutin. Ya alhamdulillah Mas Alfian ya, makanya. Jadi bugar tapi. Ya, saya berusaha untuk menjaga halal positif siapa saya berusaha Mas Alfian. Oke. Terima kasih banyak Pak Akbar atas inspirasi dan pencerahannya. Ya. Semoga senantiasa sehat selalu. Ya, makasih Mas Alfian. Ya. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang santai kita dengan Pak Dr. Aqua Dwi Payana, motivator komunikasi, konsultan komunikasi, penulis buku, dan mantan wartawan. Itu yang kami bangga karena kami masih berprofesi sebagai wartawan. Dan terus terang beberapa waktu yang lalu Pak Aku sudah pernah bilang sama saya waktu itu, ya sudah berhenti sudah jadi wartawan, cari aktivitas saya lain. Sekarang sudah mulai berupaya untuk itu, lalu kemudian masih untuk sementara Pak Aku. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ya. Terima kasih banyak pemirsa, sampai jumpa di lain waktu dengan tokoh-tokoh inspiratif yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih.